Halo, kembali lagi bersama saya Prita Kusuma. Jika di video sebelumnya kamu sudah mengetahui tentang teknik wawancara narasumber, nah di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik penulisan berita media cetak. Yuk simak videonya. Berita media cetak merupakan sebuah informasi tentang suatu peristiwa atau kegiatan yang baru saja terjadi ataupun yang sudah terjadi di suatu tempat yang kemudian disebarkan melalui sebuah media berita yang dicetak ke dalam beberapa lembaran kertas yang disusun semenarik mungkin. Beberapa jenis media cetak yaitu surat kabar atau koran, majalah, dan tabloid. Pola atau struktur penulisan berita pada media cetak dibagi menjadi 6, yaitu pola beraturan, piramida tegak, piramida terbalik, paralel, kronologis, dan struktur bebas. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pola beraturan. Penulisan berita dengan pola beraturan dapat juga diartikan sebagai sebuah cara penulisan berita di mana bentuk berita tersebut sangat beraturan mulai dari heading hingga catatan kaki. Biasanya jurnalis yang menggunakan pola ini tidak terlalu melihat hal terpenting, melainkan hanya akan menuliskan isi atau informasi berita tersebut sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kita akan menemui berita dengan pola beraturan pada beberapa media cetak seperti majalah, tabloid, ataupun media cetak yang memuat berbagai tulisan artikel yang cukup panjang. Selanjutnya, piramida tegak. Berita yang ditulis menggunakan piramida tegak biasanya akan dimulai dengan tulisan ataupun informasi yang tidak terlalu penting pada bagian awal tulisan. Ketika memasuki bagian tengah berita, maka isi atau informasi yang cukup penting mulai dituliskan, dan ketika memasuki bagian akhir berita, maka isi atau informasi terpenting mulai dituliskan. Kemudian, piramida terbalik. Penulisan berita dengan pola piramida terbalik merupakan sebuah penulisan yang mengutamakan bagian ataupun isi terpenting dari sebuah berita. Ketika seorang jurnalis media cetak menggunakan teknik ini dan mengirimkan beritanya kepada editor, maka proses editing naskah berita akan menjadi lebih mudah karena editor akan langsung mengetahui isi dari berita tersebut sehingga mempersingkat waktu editing. Waktu editing yang singkat tapi menghasilkan berita yang menarik tentunya akan menguntungkan media cetak, karena media cetak memiliki waktu yang sangat singkat dalam mencetak setiap berita. Selanjutnya, pola paralel. Pola penulisan yang satu ini ketika digunakan untuk menulis sebuah berita media cetak, maka bentuk setiap alinea ataupun paragraf dari berita tersebut tidak jauh berbeda isinya. Hal ini disebabkan karena ketika melakukan penulisan berita menggunakan teknik ini, maka alinea ataupun paragraf awal dari sebuah berita akan memiliki banyak kesamaan dengan alinea ataupun paragraf pada pertengahan berita hingga paragraf terakhir berita. Itu sebabnya pola penulisan paralel kurang diminati dan kurang digunakan dalam penulisan berita pada media cetak. Lalu, pola yang kelima yaitu kronologis. Penulisan berita media cetak yang menggunakan pola penulisan kronologis akan memiliki bentuk yang sangat detail tentang sebuah peristiwa ataupun kejadian, karena ketika pola ini digunakan, maka secara tidak langsung penulis berita akan dipaksa untuk menuliskan berita tersebut secara jelas dan berurutan. Pola ini akan menjadikan sebuah berita yang memiliki bentuk mulai dari alinea awal hingga alinea akhir memiliki informasi yang berurutan, sehingga informasi dari berita tersebut sulit untuk dipisahkan. Biasanya pola ini akan kita lihat pada sebuah berita yang memang diambil berdasarkan pemaparan kronologi yang detail tentang suatu peristiwa yang terjadi dan dituliskan kembali ke dalam media cetak. Contohnya berita tentang jatuhnya pesawat. Berita seperti ini menggunakan pola penulisan kronologis. Jurnalis akan menuliskan secara jelas dan berurutan tentang kronologi jatuhnya pesawat. Dan pola yang terakhir adalah struktur bebas. Penulisan berita dengan struktur bebas merupakan sebuah penulisan yang dilakukan oleh seorang jurnalis untuk menarik minat pembaca agar membaca seluruh isi ataupun informasi yang terdapat dalam berita tersebut. Struktur penulisan ini akan membuat bagian-bagian penting dari sebuah berita dituliskan pada bagian tengah tulisan ataupun pada bagian akhir berita.
Struktur bebas dapat kita lihat pada jenis berita feature di media cetak. Nah, sekarang kamu sudah tahu pola apa saja yang biasa dipakai dalam menulis berita untuk media cetak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik penulisannya. Teknik penulisan berita pada media cetak dibagi menjadi 5, yaitu 1. Teras berita atau lead. Mengenai teras berita sebenarnya sudah saya singgung di video sebelumnya tentang berita. Masih ingat apa itu teras berita? Yap, benar. Teras berita adalah bagian yang penting dari sebuah berita yang ditempatkan pada paragraf pertama di bawah judul berita. Teras berita memiliki beragam jenis, diantaranya lead who, lead what, lead when, lead where, lead why, dan lead how. Cara termudah menulis teras berita atau lead adalah mengedepankan salah satu unsur berita 5W plus 1H. Wartawan dengan mudah bisa menyusun fakta-fakta peristiwa dengan memasukkannya pada unsur 5W plus 1H, lalu memutuskan unsur mana yang dinilai terpenting dan dikedepankan dalam menulis lead. Contoh penulisan lead. Lead who. Ratusan buruh berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Minggu 10 November 2013 guna menuntut kenaikan upah. Lead what. Aksi unjuk rasa digelar ratusan buruh di depan Gedung Sate Bandung, Minggu 10 November 2013 guna menuntut kenaikan upah. Lead when. Minggu 10 November 2013 ratusan buruh berunjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung guna menuntut kenaikan upah. Lead where. Di depan Gedung Sate Bandung, ratusan buruh berunjuk rasa Minggu 10 November 2013 guna menuntut kenaikan upah. Lead why. Menuntut kenaikan upah, ratusan buruh berunjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung, Minggu 10 November 2013. Lead how. Dijaga ketat polisi, ratusan buruh berunjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung, Minggu 10 November 2013 guna menuntut kenaikan upah. 2. Teknik 5W plus 1H. Teknik ini sudah saya bahas sebelumnya dalam video tentang berita. Apa kamu masih ingat apa saja 5W plus 1H itu? Yap, benar. 5W plus 1H yaitu what, who, why, where, when, dan how. Dalam menulis berita, jurnalis harus menuliskan siapa, apa, di mana, kapan, dan bagaimana suatu peristiwa terjadi. Biasanya unsur what, who, where, dan when diungkap pada teras berita atau lead, sementara unsur why dan how pada isi atau body berita. Mari kita perhatikan contoh berita berikut ini. Pada contoh berita ini, unsur who, what, why, where, dan when diungkap pada teras berita. Unsur who-nya adalah mantan pemimpin bursa Nasdaq Bernard L. Madoff, unsur what-nya adalah ditahan. Unsur why-nya penipuan surat berharga, unsur where-nya adalah di New York, dan unsur when-nya adalah Kamis 11 Desember. Sementara unsur how-nya yaitu tentang bagaimana Madoff melakukan penipuan surat berharga diuraikan pada body atau isi berita. 3. Mengutip perkataan. Teknik penulisan berita di media cetak yang tidak kalah penting adalah mengutip perkataan narasumber. Ketika narasumber berbicara, maka jurnalis akan merekam perkataan narasumber dan menuliskannya kembali. Nah, disinilah penguasaan teknik mengutip sangat diperlukan. Kutipan yang baik bisa mendukung pembuka dan memperkuat informasi dalam berita. Tetapi, kutipan juga bisa menyebabkan kejemuan jika kutipan itu mengulangi apa yang sudah dikatakan pada kalimat sebelumnya. Untuk menentukan penggunaan kutipan, kuncinya adalah apakah itu emosi atau informasi. Pelatih penulisan di Detroit Free Press, Susan Eger, mengatakan, wartawan harus mengandalkan kutipan sebagai the spice of the story, not the meat and potato, atau bumbu dari cerita, bukan masakannya. Pembaca membuka surat kabar bagaikan datang ke pesta. Mereka ingin bercakap-cakap dengan orang-orang yang menarik. Kutipan-kutipan yang panjang biasanya tidak menarik. Ada beberapa pegangan untuk menentukan penggunaan kutipan, di antaranya, kutipan itu menarik dan informatif. Kutipan itu untuk mendukung pembuka, paragraf inti, atau masalah dalam berita. Kutipan itu untuk menyampaikan opini dan perasaan narasumber. Kutipan itu deskriptif dan dramatis. Ada 5 variasi kutipan yang biasanya dipakai dalam berita dan feature. Kutipan langsung, kutipan semacam ini menuliskan kata demi kata dari apa yang diucapkan narasumber. Kutipan harus dibuka dan ditutup dengan tanda kutip.
Deviasi kecil dari kata-kata eksak masih diperbolehkan selama maknanya tidak berubah. Misalnya, juru bicara KPK Febri Diansyah berkata, jika tidak ada pengungkapan kasus korupsi daerah seperti ini, bukan tidak mungkin banyak pihak akan berpikir kondisi sedang baik-baik saja. Bila ini ingin dikutip langsung, maka kita bisa membersihkannya tanpa mengurangi makna ucapan juru bicara KPK tersebut menjadi, jika tidak ada pengungkapan kasus korupsi daerah seperti ini, bukan tidak mungkin banyak pihak akan berpikir kondisi sedang baik-baik saja. Setelah ditutup dengan tanda kutip, kita harus menuliskan kembali itu perkataan siapa. Kita dapat menambahkan kata-kata seperti ujarnya, katanya, sambungnya, pungkasnya. Contoh, jika tidak ada pengungkapan kasus korupsi daerah seperti ini, bukan tidak mungkin banyak pihak akan berpikir kondisi sedang baik-baik saja, kata Febri. 2. Kutipan tidak langsung. Kutipan ini berisi apa yang kurang lebih dikaitkan oleh narasumber dan bagaimana cara penyampaiannya. Di sini tanda kutip tidak dipakai. Contoh, juru bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan sejauh ini ada 120 kepala daerah yang diproses KPK. 3. Kutipan parafrasa. Kutipan ini berisi apa yang dikatakan oleh narasumber tetapi disajikan dengan kata-kata dari penulisnya atau dari wartawan. Di sini kata-kata asli dari narasumber tidak dipertahankan. Contoh, anggota Komisi 11 DPR Misbahun mengajukan pertanyaan perihal pandangan OJK terhadap sekelumit masalah keuangan yang menimpa Bank Muamalat dan Jiwasraya. 4. Kutipan fragmentaris. Kutipan semacam ini adalah gabungan dari parafrasa dan kutipan langsung. Kutipan ini sangat baik dipakai jika narasumber memasukkan kata-kata yang sebenarnya disampaikan biasa-biasa saja. Contoh, Bambang menentang pembangunan gedung itu sebagai suatu pemborosan yang melebihi istana. 5. Dialog. Teknik dialog ini digunakan jika 2 atau lebih pembicaraan dikutip dalam suatu konversasi tanya-jawab, seperti misalnya di sidang pengadilan. Dialog ini dapat membuat sebuah artikel menjadi enak dibaca. Teknik selanjutnya yaitu menentukan akhir. Teknik penulisan untuk menentukan akhir dari sebuah berita sangat berguna untuk memberikan kesan penutup yang baik kepada setiap pembaca. Ketika sebuah berita ditutup dengan akhir yang baik dan sesuai dengan isi informasi dari berita tersebut, maka pembaca akan merasa bahwa berita tersebut memberikan pengetahuan kepadanya. Misalnya kamu sebagai jurnalis menulis berita tentang 33 calon komisioner Komnas Perempuan lolos ke tahap wawancara. Setelah menjabarkan informasi pada lead dan body berita tentang 33 calon yang lolos tersebut, di akhir berita, kamu bisa memberikan info tambahan yang sesuai dengan informasi yang diuraikan sebelumnya. Misalnya, kamu bisa informasikan kapan dan di mana selanjutnya tahap wawancara akan dilakukan. Contoh akhir berita. Ke-33 calon komisioner ini akan melakukan tahap wawancara yang dilaksanakan di Jakarta pada 13 hingga 15 November mendatang. Teknik terakhir adalah evaluasi. Setelah berita selesai ditulis, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap tulisan tersebut. Teknik ataupun cara yang dilakukan ketika mengevaluasi berita bisa dilakukan dengan melihat dan membaca kembali tulisan berita tersebut ataupun membandingkannya dengan tulisan asli yang menjadi sumber ataupun patokan penulisan. Misalnya press release. Apa itu press release? Press release adalah naskah berita atau informasi yang dibuat oleh praktisi humas atau public relation sebuah lembaga atau organisasi untuk dipublikasikan di media massa. Biasanya humas atau PR akan membagikan press release kepada wartawan pada saat konferensi pers atau melalui email. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui tentang teknik penulisan berita di media cetak. Di video selanjutnya, kita akan belajar teknik penulisan berita radio. Prinsip-prinsip apa sih yang harus dipatuhi dalam menulis berita radio? Dan teknik seperti apa yang harus dikuasai dalam menulis berita radio? Yuk kita pelajari di video selanjutnya.